Harley Radio Show Beyond Radio. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. Untuk melanjutkan pengajian yang telah berlalu, yaitu berkenaan dengan ikhlas dan kesungguhan kita di dalam bertawajuh, di dalam menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang akan kami sampaikan ini akan bermanfaat dan membuka hati kita meraih taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam firman-firman Allah yang telah Al-Fagir sampaikan tadi dan diperkuat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu yang beliau sabdakan, innamal a'malu binniyat. Sesuatu itu mengikut daripada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang telah menjadi niatnya. Dalam terus daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau juga mengatakan, faman kanat hijratuhu lidunyan yusibuha aw imra'atan yankihuha. Kalau memang tujuan itu dunia, maka akan mendapatkannya lah. Kalau yang menjadi tujuan itu wanita, seorang perempuan, ya juga akan bisa dia itu menikahinya. Itu dilihat dalam sudut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam mengartikan
hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'dul muhaggigin, setengah daripada ulama sufiyah, al-muhaggigin al-wasilina ila Allah subhanahu, beliau mengatakan, innal amala in sahabahu qasdun muharramun min riya'in bi an urida bihi ghurdun dunyawiyyun faqat walau mubahan fahuwa haramun khalin 'anis sawab wa in kana mashuban bih fakadzalika. Ringkas daripada pengertian ini, sesungguhnya setiap suatu amaliyah, perbuatan apapun, perjuangan apapun, walaupun sesuatu yang diperjuangkan itu sesuatu yang mubah, yang boleh-boleh saja, tapi di dalam melangkah berjuang itu sendiri ada suatu tujuan yang diharamkan oleh Allah, berbentuk seperti suatu keriaan, maka hukumnya dia dihukumi haram dan kosong, tidak diberi pahala oleh Allah. Dalam pengertian ini diperkuat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ana aghna syuraka an syirki, saya yang lebih dari siapapun yang engkau sekutukan. Karena itu kata Rasulullah, man amila amalan asyraka fihi ghairi fa ana minhu bari'un huwa alladhi asyraka bih. Siapapun yang melakukan sesuatu dengan mensyirikkan di dalam sesuatu itu keselain saya, kata Allah, maka saya lepas dan bebas darinya, dan dia akan mengikut dengan siapa yang menjadi sekutunya. Dalam pengertian ini, para ulama mempunyai berapa pendapat. Kalau mengikut pendapat Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu, sekiranya di dalam amaliyah ibadah perjuangan itu sendiri itu berimbang di antara karena Allah dan karena selain Allah, maka dia tidak akan diberi pahala oleh Allah. Tapi mengikut Al-Imam Fakhrur Razi radhiyallahu anhu, beliau mengambil di dalam ijma'ul mutakallimin, ya, begitu kerasnya, walaupun sedikit pun di situ ada sesuatu yang ditujukan ke selainnya Allah, tidak akan diterima oleh Allah. Tapi mengikut daripada pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mempunyai pendapat tidak akan dihapus pahalanya oleh Allah, hanya mengikut seberapa kekuatan itu sendiri. Apa lebih kuat ke Allah, apa lebih kuat ke lain Allah, mengikut ukuran di mana di hatinya. Beliau mengambil satu ayat Al-Quranul Karim, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Namun ada suatu pendapat yang diambil oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal an jumhuri salaf radhiyallahu anhum. Beliau melihat dulu keadaannya,
apakah ibadah itu merupakan ibadah yang tunggal, yang terpotong-potong, atau ibadah itu merupakan suatu kesinambungan? Kalau ibadah itu merupakan suatu potongan-potongan yang tidak berkesinambungan, ya, melihat seberapa dia itu kesungguhannya kepada Allah dan tidak kesungguhannya kepada Allah. Seperti halnya kita membaca surat Al-Quranul Karim, karena di situ dijanjikan oleh Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan likulli harfin. Jadi kalau sekiranya itu memang niat karena Allah di dalam satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim, ya, niat karena Allah akan diberi pahala oleh Allah. Waktu naik lagi Yasin, niat karena Allah diberi pahala oleh Allah. Begitu naik lagi wal Qur'anil Hakim, tidak niat karena Allah akan dihapus oleh Allah. Baru kalau dinaikkan lagi innaka laminal mursalin, niat karena Allah diberi pahala lagi oleh Allah, ya. Ini karena merupakan ibadah yang tidak kesinambungan. Sekarang bagaimana kalau ibadah itu merupakan satu kesinambungan, seperti sholat, ya? Kalau istilah di dalam fikih itu iftitahu habit bitakbir, pembukaan sholat dengan takbir, penutupan dengan salam. Sekiranya, ya, di dalam beribadah waktu melangkah pertama karena Allah, tapi namanya manusia, ya, di tengah perjalanan di rakaat awal oke, ya, pada rakaat kedua atau ketiga atau pada saat ruku karena Allah, waktu sujud udah terganggu hatinya tidak karena Allah, karena ada sesuatu atau karena ada kawan, ada teman, akan tergerak berubah hatinya. Dalam menghadapi hal seperti ini, ya, kalau di dalam hatinya itu tidak cepat-cepat ditolak, dimujahadah, nafsunya dimarahi, ya, yang mana akhirnya sampai dibiarkan sampai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, walaupun sah fi hukmi syariah, walaupun cukup di dalam untuk memenuhi kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, tapi pahalanya akan dihapus oleh Allah. Ini di dalam apa? Di dalam ibadah yang berkesinambungan. Dalam hal ini sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, ittaqu hadza syirkal khafi, kau harus takut dan hati-hati dengan adanya syirik yang sangat samar dan tipis. Kenapa Rasulullah? Fa innahu yadibbu dabiban naml, dia akan merangkak. Apa istilahnya? Merangkak atau ngremet? Hah? Ya Jawa laan. Apa? Hah? Merambat ya Jawa. Hah? Merayap. Ya. Kata Rasulullah, syirkul khafi, ya, itu akan merayap pelan-pelan seperti merayapnya semut hitam. Mungkin waktu Allahu Akbar oke, waktu Bismillah nggak apa-apa, mungkin waktu Maliki Yaumiddin mulai timbul. Sahabat bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa masyirkul khafi ya Rasulullah, apa syirkul khafi? Dijawab oleh Rasulullah, ar-riya. Dalam
mensikapi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini, ya. Al-Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu an mengatakan, "Man lam yakun fi a'malihi akyasa min sahirin waqa'a firya." Ini kata beliau, siapapun di dalam dia beribadah, di dalam dia berjuang ke jalan Allah, tapi dia tidak lebih pandai dan cekatan daripada tukang sihir di dalam membolak-balik sesuatu, tentu setiap amal ibadah perjuangannya akan terjadi satu keriaan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini nggak sadar. Mari kita kembalikan ke pokok daripada ikhlas. Satu tempo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan salah satu sahabat. Beliau matur keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mal ikhlas?" Apakah ikhlas itu wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, "Saya tidak tahu." Saya akan bertanya kepada malaikat Jibril. Begitu malaikat Jibril ditanyakan oleh Rasulullah, beliau juga menjawab, "Saya tidak tahu wahai Rasulullah, hatta as'ala Rabbal Izzah." Saya akan bertanya dulu kepada Allah. Begitu malaikat Jibril bertanya kepada Allah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Jibril, al-ikhlas sirrun min asrari." Ikhlas itu adalah salah satu daripada rahasia saya. Yang mana rahasia itu, kata Allah, "Udi'uhu qalba man ahbabtu min ibadi." Aku letakkan di dalam hati hambaku yang aku cintai, kata Allah. Bukan yang menyintai, yang dicintai oleh Allah. Ya. Makanya dalam Al-Quranul Karim, kalau sudah menyangkut gangguan-gangguan yang terganggu oleh iblis dan setan, dijamin oleh Allah apa? Kecuali illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambaku yang aku beri ikhlas. Bukan hamba-hambaku yang ikhlas, di situ dikatakan oleh Allah yang mukhlasin. Ya, ini coba, ini mengandung suatu arti yang begitu mendalam. Ya, kenapa kok Allah tidak mengatakan mukhlisin, kok mukhlasin? Ya, kenapa? Karena penyakit ikhlas itu, seikhlas bagaimanapun, yang banyak akan menunjukkan dirinya bahwa dirinya ikhlas. Kan banyak orang yang mengatakan, "Saya begini ini karena Allah." Ya, walaupun betul-betul karena Allah, walaupun betul-betul semata-mata demi mengikut jalan Allah, tapi masih tetap akan timbul rasa mengaku. Itu orang ikhlas. Tapi kalau orang diberi ikhlas itu lain. Nanti perbedaannya tuh. Terus apa kata malaikat Jibril? Apa tanda-tanda itu semua? Wahai Allah, dijawab oleh Allah, keadaan suatu ikhlas itu la yattali' alaihi malakun fayaktubah. Malaikat tidak akan mengetahui tentang keikhlasan seseorang. Malaikat tidak pernah akan bisa mencatat apapun yang ada di dalam hati seseorang. Kalah dengan ilmunya wali. Yang dicatat oleh malaikat hanya apa yang nampak di zahir. Ini si fulan sembahyang zuhur, si fulan sembahyang asar, si fulan mengerjakan ini. Tapi apakah si fulan itu ikhlas atau tidak, sungguh-sungguh atau tidak kepada Allah, ini tidak bisa
diketahui oleh malaikat. Makanya kita menjadi anak Bani Adam ini apa? Sekali-sekali membuat bikin kejutan sama para malaikat hafadzah. Ya, harus membuat kejutan. Ya, karena apa? Sekali tempo itu dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi rawahu Abu Ya'la, ya, Allah berfirman pada malaikat hafadzah, "Uktubu li 'abdi kadza wa kadza." Tulis mereka-mereka itu dalam mengerjakan ibadah ini, perjuangan ini itu. Mengingkari sahabat malaikat hafadzah. Tidak ada ma fi dzalika fi suhufina. Tidak ada wahai Allah di dalam catatan-catatanku, ini tidak ada. Dijawab oleh Allah, kan nggak tahu hatinya. Jadi ini posisi ikhlas. Dengan apa yang kami sampaikan, dengan berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkah daripada guru-guru kita, dan berkah daripada kedua orang tua kita, dan berkah dari arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lebih-lebih berkah dan rahasia nur dari keniatan kita dan ikhlas kita dan kesungguhan kita di dalam hadir ini majelis. Semoga kita seanak 7 turun hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah, pengampunan oleh Allah, mendapatkan barokah, mendapatkan karamah, kemuliaan di sisi Allah, di dalam kita beribadah, di dalam kita berzikir, di dalam kita berjuang kepada Allah. Semoga kita makin istiqamah, makin tumakninah, merasa manis, merasa indahnya beribadah, berzikir kepada Allah, meraih suatu ma'rifah, meraih suatu mahabbah, sampai taqarrub di sisi Allah di dalam menghadapi hidup dan di dalam menghadapi kehidupan ini. Semoga kita senantiasa diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam malapetaka, dari segala macam kerusakan, dari segala macam kezaliman, dari segala macam fitnah zahiran wa batinan, di dalam kita untuk memenuhi kewajiban, untuk memenuhi amanah kita. Semoga dilapangkan rezeki kita oleh Allah, dilancarkan, dimudahkan segala urusan rezeki kita oleh Allah, dan terlaksana kebutuhan kita, hajat kita, hajat dunyawiyah wal ukhrawiyah oleh Allah. Dan semoga kita oleh Allah diberi ridha dengan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dengan meraih syafaah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita di dalam meninggal akan diberi husnul khatimah. Di alam kubur kita akan dijemput oleh wali-wali Allah, oleh hamba-hamba Allah yang saleh, oleh kedua orang tua kita, dan kita akan diajaknya untuk bertemu dengan Rasulullah. Dan di situ Rasulullah akan menerima kita semua dengan syafaahnya, dengan syafaahnya, dengan syafaahnya. Dan Rasulullah akan mau membawa kita, membimbing kita ke hariban Allah di dalam surga Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna ya Allah lanakunul khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, qurrata a'yun, qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wafri 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar.
وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Harley Radio Show Beyond Radio.